kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Baik, Pak. Pak. Nggih. Baik, Sehat. Pak. Semoga kita dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Enggak, Semua Pak. hadir, Semua Pak. hadir. Pak. Semuanya Hadir. hadir. Ya, baik, baik. Nah, untuk mengawali pertemuan kali ini ya, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan materi tentang bimbingan klasikal ya. Jadi Pak akan jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Jadi dalam proses bimbingan klasikal ini ya, Pak akan membagikan sebuah LKPD yang terdiri dari LKPD individu dan kelompok. Nah, jadi Pak harap kalian bisa mengerjakan LKPD yang Pak bagikan dengan serius dan kemudian dengan serius juga mengikuti layanan bimbingan klasikal ini ya. Nah, untuk waktu kita di sini mempunyai waktu sekitar 1 jam. Mari kita manfaatkan waktunya ya semaksimal mungkin. Jadi untuk sekarang silakan kalian membagi diri menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok minimal anggotanya itu adalah 5 sampai 6 orang. Sudah ya Nana? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah Pak. ya kayaknya masih loyo ya. Habis begadang tadi malam. Ya, Pak. Ya, Lanjut, Pak. Pak. Masih ngantuk. Oke. Jadi Pak akan mengajak kalian untuk ice breaking ya. Pak punya yel-yel ya yang bisa menambah semangat kita dalam belajar ya. Yel-yelnya seperti ini. Nah, ketika Pak bilang jujur, 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 kalau jawaban kalian adalah yes. Kemudian prestasi, prestasi, jawaban kalian adalah oke. Kemudian ketika Pak bilang DO, jawaban kalian adalah no, gitu ya. Paham? Paham, Pak. Ya. Pak. Kita Paham, coba Pak. ya. Jujur, jujur, jujur. Yes. Yes, 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 yes. Prestasi, prestasi. Oke. Oke. Oke, gitu nah ya. DO. No. Oh, no. Nah, kayak gitu. Oke, nampaknya sudah semangat semuanya ya. Ya, Pak. Nah, Ya, baik. Pak. Kita langsung ke materi awal ya. Nah, tadi Pak kan sudah membagikan LKPD yang kelompok dan individu ya. Nah, seperti ini. Sudah kalian perhatikan ya. Nah, baik. Jadi untuk sekarang silakan kalian buka LKPD individunya ya. Kemudian silakan diisi identitas lengkap sesuai nama, kelas dan nomor absen. Nah, berikutnya Pak akan menayangkan sebuah video agar supaya kalian memiliki pemahaman awal ya tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi silakan disimak dengan baik ya, analisis karena di dalam video ada tagihan-tagihannya ya sesuai dengan LK yang sudah Bapak bagikan. Paham ya anak-anak? Ya. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Suaranya dampak dibesarin, bullying. Pak. Dampak Oke. bullying dapat mengancam setiap pihak yang Sudah ya terlibat, anak-anak? baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang Sudah, membuli, ataupun Sudah, Pak. anak-anak yang menyaksikan bullying, bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan.
Bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal. Nah, demikian tadi ya video yang Bapak tayangkan. Jadi, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Baik. Pak. Pak akan menunjuk salah satu seorang dari kalian ya untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Coba Ayu Suwarningsih, silakan disampaikan terkait hasil kerjanya ya. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang pertanyaan pertama, jelaskan pengertian bullying yang anak-anak ketahui. Nah, yang saya ketahui mengenai pengertian bullying adalah perilaku menyerang seseorang, memaksa, mengintimidasi secara verbal maupun non-verbal. Untuk pertanyaan yang kedua, apa dampak negatif perilaku bullying? Nah, dampaknya bisa berupa fisik terganggu, cemas, tidak percaya diri, prestasi menurun, dan paling fatal akibatnya bisa bunuh diri, Pak. Yeah. Yang ketiga, tuliskanlah contoh-contoh bullying yang anak-anak ketahui. Contoh yang sering saya lihat kebanyakan ke verbal, Pak, seperti mengejek, nama orang tua, berkata-kata kasar, seperti itu, Pak. Yang keempat, bagaimana cara melawan bullying di sekolah? Salah satu caranya mungkin dengan cara melaporkan pelaku bullying itu kepada guru BK, Pak. Demikian, Pak, yang dapat saya sampaikan. Baik, bagus sekali ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ada? Kalau tidak, Pak akan lanjut ke materi ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk Ayu Suwarningsih. Ya, terima kasih. Nah, di sini Bapak akan memberikan materi layanan bimbingan klasikal tentang stop bullying ya. Nah, adapun tujuan umum dari stop bullying ini adalah peserta didik dapat mengklarifikasikan perilaku bullying dan merumuskan cara mengatasi bullying gitu ya. Kemudian tujuan khususnya peserta didik dapat menyimpulkan pengertian bullying. Kedua, peserta didik dapat mengklarifikasi dampak negatif dari bullying. Kemudian yang tujuan ketiga, peserta didik dapat merumuskan cara mencegah dan melawan perilaku bullying itu sendiri. Nah, untuk pengertian bullying ya, bullying adalah perilaku dengan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk mengintimidasi orang ya melalui verbal maupun non verbal. Nah, melalui verbal ini biasanya dengan kata-kata yang kasar ya, kata-kata yang menyakiti hati seseorang. Contohnya misalnya dengan memberikan julukan-julukan khusus kepada teman-teman atau menyebutkan nama temannya dengan panggilan orang tua. Ini termasuk ke dalam bullying verbal ya. Kemudian yang termasuk ke dalam bullying non verbal ini biasanya berbentuk fisik seperti menendang ya, mendorong, memukul atau menjambak gitu. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan bullying ya. Jadi faktor yang pertama adalah pemahaman dari orang yang melakukan bullying. Seringkali pelaku bullying tidak memahami pengertian bullying, masih menganggap bahwa perilaku bullying itu adalah bercanda. Contoh misalnya, ketika bertemu teman, memanggil nama teman dengan nama orang tuanya, kemudian menyebutkan ciri fisik kepada temannya ya yang memiliki ciri-ciri fisik khusus, misalnya kulitnya hitam, badannya kecil, rambutnya kribo gitu misalnya. Nah, ketika teman-temannya merasa risih, tidak nyaman dan mulai ada gesekan,
pelaku bullying ini cenderung mengaku bahwa kegiatan yang ia lakukan adalah bercanda, padahal itu merupakan bentuk perilaku dari bullying itu sendiri ya. Kemudian faktor yang kedua merupakan korban ya. Pelaku bullying biasanya diawali dari pengalaman masa lalunya yang diperlakukan tidak baik sehingga menimbulkan rasa kecewa, rasa marah, dan ingin balas dendam sehingga melampiaskannya ke orang lain gitu ya. Nah, kemudian faktor yang ketiga, nah dukungan teman. Biasanya pelaku bullying ya akan menjadi-jadi setelah mendapatkan dukungan dari orang sekitar. Kemudian orang yang sebenarnya tidak ingin melakukan bullying karena takut dibully menjadi ikut melakukan kegiatan bullying ke orang lain gitu ya. Jadi di sini ada yang melakukan bullying kepada teman-temannya anak-anak? Ada, Pak. Ada ya? Ya, banyak Nah, teman. ya baik. Mudah-mudahan di kelas kita ini tidak ada yang melakukan bullying ya. Kemudian Pak akan lanjutkan ke dampak negatif dari bullying ya. Nah, apa dampak bullying bagi korban? Yang pertama, terganggunya fisiknya seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya ya. Kemudian tertekan secara psikis atau kejiwaannya. Nah, seperti takut, cemas, ya, rasa tidak nyaman, resah, tertekan dan gejala psikis lainnya. Nah, dari segi sosial juga korban bullying ini akan mengalami gangguan. Nah, seperti apa? Minder misalnya, menyendiri, grogi, pendiam dan tertutup, bahkan tidak mau bergaul. Kenapa demikian? Karena korban akan merasa akan diperlakukan sama ya oleh orang lain kepada dirinya, itu dibully kembali gitu ya. Kemudian faktor dampak negatif yang keempat, terganggunya prestasi belajar ya, seperti nilainya jelek, tidak konsentrasi dalam belajar, lupa mengerjakan tugas, dan sampai akhirnya siswa ini putus sekolah karena sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan gitu ya. Nah, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak lanjut ke materi? Tidak, Pak. Tidak. Baik. Nah, kemudian selain bagi korban ya, bagi pelaku juga ada dampak negatifnya ya. Biasanya bagi pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan harga diri yang tinggi pula. Nah, cenderung bersifat agresif ya, artinya menyerang teman-temannya gitu ya, dengan perilaku pro kekerasan. Nah, dengan tipikal berwatak keras, mudah marah dan impulsif. Kemudian toleransinya juga rendah terhadap frustasi. Artinya di sini tidak memiliki simpati kepada teman-teman di lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah, sekarang ya, karena Pak sudah membagi kelompok tadi dan juga Pak sudah memberikan LKPD untuk kerja kelompoknya, jadi Pak akan kembali menayangkan sebuah video ya. Silakan kalian perhatikan, cermati dengan baik, analisis videonya, karena di dalam video ini terdapat materi yang berkaitan dengan LKPD yang Pak bagikan. Paham ya? Paham, Pak. Ya, kalau sudah, Pak. selamat menonton ya. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Ra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh.
tukang onar. Okto, kamu harusnya Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia Nah, baik. Demikian tadi ya video yang Pak tayangkan. perundungan. Jadi bagaimana anak-anak, sudah siap atau mungkin sudah selesai mengerjakan tugasnya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, ya, baik. Jadi silakan anak-anak presentasikan ya hasil kerjanya. Ada yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Saya, Pak. Ya, baik, ayo silakan. Dari hasil kerja kelompok saya, dampak bagi siswa tersebut akan mengalami gangguan dari segi sosialnya, seperti cemas, tidak mau datang ke sekolah, pendiam, tidak diam karena takut bergaul dengan teman-teman sekitar, berdampak juga pada hasil belajarnya, seperti prestasinya menurun. Nah, untuk cara melawan perilaku bullying itu, yang pertama dengan melaporkannya kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah supaya pelaku bullying mendapatkan penanganan. Untuk korban diberikan tempat senyaman mungkin, memberikan semangat agar kondisi fisiknya bisa kembali membaik, dan membentuk tim atau organisasi penanganan bullying di sekolah, seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya Ayu. Nah, kelompok yang Ya, lain Pak. ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompoknya Ayu Swarningsih? Ada? Ya, baik. Terima kasih. Eh, jawaban yang sangat bagus ya dari masing-masing kelompok. Jadi di sini Pak akan merefleksikan ya kegiatan kita hari ini, bahwa kalian sudah mampu ya menyebutkan pengertian bullying, kemudian apa faktor-faktor dari bullying, bagaimana cara menanganinya, kemudian termasuk dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku bullying itu sendiri. Baik, sebelum kita akhiri ya pertemuan kali ini, Bapak akan membagikan sebuah angket evaluasi ya. Ini terkait pemahaman kalian tentang bullying dan terkait evaluasi pelaksanaan dari pelayanan bimbingan konseling. Ya, jadi ketua kelas mohon bantuannya ya kepada Bu Warnitiase. Silakan maju ke depan, bagikan angket dan kepada teman-temannya ya. Baik, Pak. Saya akan bagikan. Oke. Terima kasih Warniti ya. Nah, evaluasi sudah kalian kerjakan dengan baik ya, dan sudah Pak terima hasilnya. Jadi untuk hari ini ya, sebelum Pak akhiri, Pak ingin merefleksi kembali ya kegiatan kali ini. Nah, Pak minta kepada anak-anak ya yang bersedia menyampaikan pendapatnya, kira-kira apa harapan dari anak-anak terkait pelaksanaan layanan bimbingan klasikal ini. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Coba Nia, bisa bantu Bapak ya. Iya, Pak. Mau membuat kesimpulan ya, Pak ya? Refleksikan apa harapan ke depannya setelah mendapatkan materi tentang bullying itu ya. Iya, baik Pak. Jadi tadi Bapak sudah menginformasikan tentang layanan klasikal bullying. Jadi harapan saya itu ke depannya tidak ada lagi bullying, Pak. Jadi kita tidak lagi suka mengejek ataupun suka menyakiti teman. Jadi lebih menghargai lah, lebih empati kepada teman. Seperti itu Pak kalau dari saya. Ya, baik. Terima kasih Dian ya. Enia ya. Kemudian Pak ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak semuanya sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jadi harapan Bapak ya sama yang seperti yang disampaikan oleh Nia, kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi
yang namanya perundungan di kelas ya. Kemudian untuk ke depan ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang karir. Jadi silakan persiapkan mulai dari sekarang materinya ya. Dan Pak akhiri pertemuan hari ini, Pak tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Om Santi, Santi, Santi. Santi, Om. Makasih Pak. Terima kasih anak-anak semuanya. Ya, Pak. Ye. Kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Andika,